Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi sosiologi Ana tentang kekerasan dan perdamaian. Pertama-tama kita bahas tentang kekerasan. Itu tentang pengertian kekerasan, penyebab munculnya kekerasan, bentuk kekerasan, dan teori untuk memecahkan konflik dan kekerasan. Ini tentang pengertian kekerasan. Jadi apa sih itu kekerasan? Kekerasan berasal dari bahasa Latin atau violentia yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, dan aniaya. Kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, verbal maupun non-verbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Berikut ada pengertian kekerasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thomas Hobbes, itu kekerasan merupakan suatu sifat alami yang ada pada diri manusia. Yang kedua, menurut Stuart dan Sundin, kekerasan adalah ungkapan perasaan permusuhan yang menjadikan hilangnya kontrol diri di mana ia dapat melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya, orang lain, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, menurut Kaplan dan Sundin, kekerasan adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang bisa membuat bahaya secara fisik pada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menurut J.J. Rousseau, kekerasan bukanlah sifat murni manusia. Yang kelima, menurut Surjono Sukanto, kekerasan adalah pemakaian unsur fisik dengan jalan paksaan terhadap benda atau orang. Lalu yang terakhir, menurut Kamus Sosiologi, kekerasan adalah suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, di mana secara fisik atau verbal dapat memperlihatkan tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat. Selanjutnya kita bahas tentang penyebab munculnya kekerasan. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah pada manusia, dan bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, iri, serta benci, sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Sedangkan J.J. Rousseau mengungkapkan pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan dan tidak egois. Jadi peradaban dan kebudayaanlah yang membuat manusia kehilangan sifat aslinya. Itu menurut J.J. Rousseau. Selanjutnya bahas tentang bentuk kekerasan. Kekerasan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan perlakuannya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan pelakunya. Kalau berdasarkan perlakuannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, kekerasan langsung atau direct violence, yaitu kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik. Contohnya, melukai, memukul, menganiaya, dan membunuh. Yang kedua, kekerasan tidak langsung atau indirect violence, yaitu kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain menggunakan media atau sarana yang tidak menggunakan kekuatan fisik. Contohnya, mengintimidasi dan memfitnah. Selanjutnya, kekerasan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu jenis kekerasan yang dapat dilihat dan melibatkan kontak fisik atau sentuhan. Contohnya seperti menampar, menimpuk, dan memalak.
Yang kedua, kekerasan non-fisik, yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Kekerasan non-fisik terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal, kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata. Contohnya memaki, menghina, dan menuduh. Terus yang kedua, kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui bahasa tubuh. Contohnya tatapan sinis atau melotot. Yang terakhir, berdasarkan pelakunya, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, kekerasan individual, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya. Contohnya, tindak penganiayaan terhadap orang lain. Lalu yang kedua, kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan bersama-sama sejumlah orang yang dapat saja ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang yang lain. Contohnya, tawuran itu contoh antara kelompok dengan kelompok. Lalu, apabila sejumlah orang bersama-sama memukuli orang yang disangka mencopet, itu contoh antara kelompok dengan individu. Lanjut ke teori untuk memecahkan konflik dan kekerasan. Ada 4 teori. Yang pertama, teori faktor individual, teori faktor kelompok, teori dinamika kelompok, dan teori alternatif. Pertama, teori faktor individual. Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok termasuk kekerasan, huru-hara, dan terorisme selalu berawal dari perilaku individual atau perorangan. Yang kedua, teori faktor kelompok. Gustave Le Bon berpendapat bahwa kelompok memang lebih agresif daripada individu karena kelompok lebih irasional, lebih impulsif atau meledak-ledak, dan lebih kekanak-kanakan daripada jiwa individu sebagai perorangan. Akan tetapi, berbagai pengamatan membuktikan bahwa kelompok dapat juga berperilaku cerdas dan produktif. Yang ketiga, teori dinamika kelompok. Ada 2. Yang pertama, teori deprivasi relatif. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang kedua, teori kerusuhan massa. Teori ini muncul karena teori deprivasi relatif tidak dapat menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi sampai pecahnya kekerasan massa seperti yang terjadi di Papua. Yang terakhir, teori alternatif. Yang pertama, itu teori lingkungan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa hal yang terpenting ketika terjadi kekerasan adalah kondisi lingkungan sosial tempat terjadinya kerusuhan. Yang kedua, teori individual oleh McPhail. Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan massal, walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Yang ketiga, teori ideologi oleh T.R. Gore. Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan sangat dipengaruhi oleh ideologi. Itu tadi kita bahas tentang kekerasan. Sekarang kita masuk ke bahasan perdamaian. Ya, ada pengertian perdamaian. Perdamaian sebagai suatu proses dan cara memulai perdamaian. Pengertian perdamaian. Apa sih itu perdamaian? Jadi, perdamaian adalah ketiadaan konflik atau terbebasnya individu dari rasa takut akan tindak kekerasan dalam kelompok heterogen. Selanjutnya, perdamaian sebagai suatu proses. Secara sederhana, perdamaian diartikan sebagai situasi yang saling menjaga perasaan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dalam proses sosial, perdamaian adalah situasi yang terjadi secara tidak stabil. Maksudnya, perdamaian yang stabil relatif jarang terjadi. Perdamaian yang ditandai dengan tiadanya perang sering disebut perdamaian negatif atau dingin, dan kontras dengan perdamaian positif atau hangat.
Perdamaian positif meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik yang kita yakini, seperti terpenuhinya hak-hak universal, keseimbangan ekonomi, dan nilai-nilai pokok lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Kedua, menjaga perdamaian. Dan yang ketiga, menggalang perdamaian. Jadi perdamaian itu adalah suatu proses dan dia tuh tidak stabil, jadi tidak selalu terjadi. Selanjutnya, cara memulai perdamaian. Ada 4 tahapan. Yang pertama, berhenti, berpikir sebelum bertindak, yaitu maksudnya perlu dilakukan analisa sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, lihat, bereskan rumah sendiri. Maksudnya, melihat diri sendiri atau kelompok sendiri, pertimbangkan apa yang perlu berubah. Yang ketiga, dengarkan apa yang dikatakan orang lain dan apa kata hati Anda sendiri. Bayangkan apa yang akan terjadi beberapa waktu mendatang. Dengan membayangkan dapat memunculkan ide sebagai tindakan pencegah konflik dan kekerasan. Lalu yang terakhir, atau yang keempat, itu lanjutkan, yaitu memulai dari tempat sendiri dan terus melakukan tindakan baru. Maksudnya mungkin status atau pekerjaan Anda dapat menjadi jalan pembuka untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, dan perlunya meyakini bahwa selain kita banyak yang mendukung kita untuk kerjasama mewujudkan hal tersebut. Ini ada beberapa dalil tentang kekerasan dan perdamaian. Yang pertama, tentang kekerasan. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini dalil tentang tidak bolehnya kekerasan. Kekerasan itu sama saja seperti membuat kerusakan di muka bumi. Lalu dalil yang kedua tentang perdamaian. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Yang artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini dalil yang kedua tentang perdamaian. Jadi perdamaian dan keadilan. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, sama seperti orang-orang yang melakukan perdamaian. Mungkin cukup sekian dari Ana. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.